ini Bapak Ibu, intinya rakor pada saat ini Bapak Ibu kami kumpulkan adalah satu, nanti akan kita sampaikan tentang program-program yang harus Bapak Ibu ketahui jalankan pada pagi hari ini sampai Juni berakhirnya tahun pelajaran yang baru yang lamanya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama, selalu Bapak Ibu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita diberi kesehatan, walaupun di Indonesia tengah genting-gentingnya jumlah COVID semakin semakin puncaknya mengerikan nih. Tadi malam Mas Sabar tambah piro penderita COVID, ngerti ya? Berarti Mas Sabar itu tadi oke. Mas Sabar tenan, piro Mas? Ikuti berita orang 900? Iya. Nah Bapak Ibu, kalau kita runut dari penambahan COVID itu, berarti di Indonesia itu puncak COVID belum apa? Iya, belum selesai. Bahkan semakin hari jumlahnya semakin apa? Nah, dari situ Bapak Ibu, hari ini mari kita syukuri Bapak Ibu, dan selalu saya berdoa untuk Bapak Ibu semua bahwasanya semua keluarga kita mudah-mudahan terhindar dari wabah pandemi COVID-19. Amin. Dan itu tidak mudah, cukup hanya doa, tapi Bapak Ibu perlu ikhtiar. Salah satunya adalah Bapak Ibu jangan lengah untuk protokoler apa? Iya, COVID. Bapak Ibu sering mencuci apa? Nah itu sekarang kan kalau kita lihat soyo lah ketok aku yura popo koyok kata tadi Bapak Ibu. Soalnya ini sebagai tukang ajak-ajak. Koler COVID itu selain sering mencuci tangan pakai sabun, kemudian Bapak Ibu juga menjalankan social distancing, physical distancing, itu jaga jarak ya Mas saya. Itu Bapak Ibu itu laksanakan betul. Maka selalu saya jual Bapak Ibu. Nek Bapak Ibu lali terus do nopo? Do kruyuk itu. Nah maka saya mulai Bapak Ibu, jadilah kita contoh untuk diri kita sendiri dulu bahwa COVID itu pandeminya, penyebaran yang bisa dihentikan itu butuh kedisiplinan. Disiplin itu nomor satu. Walaupun Bapak Ibu sudah ndonga terus misalnya, nih Bapak Ibu yus, saiki misalnya Bapak Ibu sudah nompo THR nggih. Nah kita juga tidak tahu ujung hilang itu juga bisa salah satu penularan. Monggo kita sebagai PNS atau yang bergerak di bidang pendidikan yang belum PNS, kita beri contoh masyarakat. Bapak Ibu tetap tinggal di rumah, orang jenengan malah beda-beda bos sampe laris, bali meneh. Tasnya nek tulisan apa? Laris, baruku bali meneh. Napa? Matahari. Nanti kita disoroti. Termasuk terakhir kemarin tadi malam Pak Dani menghimbau lagi. Tolong Bapak Ibu yang banyak ditemukan di jalanan adalah anak-anak SMP yang tiap jam 5 sudah apa Bapak Ibu kalau nunggu ya ngabuburit ya itu di Klaten. Saya disinyalir itu malah bukan dari anak-anak di SMP kota Bapak Ibu, tapi malah SMP tidak henti-hentinya ngeleki. Apa itu buka bersama sudah kami bisa rem, tapi besok mesti anak-anak gawe acara meneh kelulusan sama apa? Nah ini Bapak Ibu terus ingatkan bahwa salah satu penyebab COVID di Indonesia tidak turun-turun itu masyarakatnya nek koning jero omah nopo amin 30 Mei. Kemudian surat edaran nopo Minggu dan Senin. Berarti kode info yang pertama dulu Ibu Ibu mohon maaf karena tugas saya itu yang share dari kepala dinas sama dari mana? Edaran dari kabupaten ya saya share, tapi kalau selain saya Bapak Ibu kita enjoy saja. Nek jenengan kemerungsung nesu gak piye to karepe. Nah itu nih. Itu saya cuma meling satu. Nek wong gawene nesu, gawene ngeluh-ngeluh, ora bersyukur. Saya karena guru biologi, itu yang medeni nopo? Imunitasnya wong nesu, wong muringan, kuwi langsung sut gitu Bapak.
Nah, begitu jenengan turun imunitas, sing seneng sinten? Covid. Mula ya kaya Pak Winda sing ngagek rawuh iki tadi misalnya lah bola kok ya mlebu meneh. Iya, iso ketemu Bu Eci cerita anggrek ya kita syukuri. Ya Bapak Ibu, jadi mari kita yang penting saja Bapak Ibu itu atine mang gawe seneng. Awake dhewe niku wis rekoso. Nek mengko isih apa nek kemarin yang bilang lah bola kok awake dhewe ku dipaido menerima gaji apa? Gaji buta. Ya insya Allah tidak buta, Bapak Ibu di rumah work from home. Jadi seperti itu. Pokoknya kalau ada ngomong sing ora bener mboten sah digagas. Pokoknya artinya digawe seneng, santai, tidak perlu khawatir. Yang penting jaga kesehatan, jaga jarak. Insya Allah COVID segera pergi. Info, tapi belum pasti ya Bapak Ibu. Mungkin kita akan sudah rapat next shift. Itu ceritanya Bapak Ibu sudah baca belum protokoler dari Pak Menteri? Yang belum segera dibaca nih Bapak Ibu. 4 Juni ada rapat untuk kelulusan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Tolong Bapak Ibu semua guru kelas 9 mulai mendownload aplikasi Zoom, dan Bapak Ibu tidak usah terkena hoax bahwa aplikasi Zoom itu tidak aman. Itu aman terkendali. Sambil ngecek ya kalau Pak Kepala Dinas sudah masuk. Ya. Belum sampai. Bapak Ibu, tanggal 5 itu kelulusan, nanti di pembagian kelulusan tidak datang di sekolah. Tapi Bapak Ibu, kami sudah membuat tim untuk memberikan lewat wali kelas. 1 anak 1 surat lulus apa tidak? Surat keterangan apa? Lulus. Oke. Jadi nanti sudah kami buat tim. Jadi tidak di share di web, tapi nanti saya titipkan wali, silahkan disampaikan lewat kelasnya masing-masing, WA grupnya masing-masing. Atau Bapak Ibu kelas 9, yang kelas 9 nanti setelah kami beri surat keterangan dia lulus apa tidak, yang lulus nanti akan kami undang ke sekolah secara shift. Nanti akan kami umumkan jadwalnya ya Bapak Ibu, tapi saya beritahu dulu untuk mengambil 2 surat, yaitu 1 surat keterangan lulus dan nilainya. Jadi anak-anak nanti dapat surat keterangan lulus dan nilai pengganti ijazah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pengganti ijazah sudah kami buatkan di depan, sama 1 lagi surat keterangan prestasi. Nah sekarang saya mau cerita ke Bapak Ibu guru kelas 7, 8, 9 Ben Cetok. Nilai untuk kelulusan dan nilai untuk prestasi itu untuk kurikulum 2013 dipakai 2 nilai, yaitu nilai pengetahuan dan nilai apa? Keterampilan. Maka Bapak Ibu nanti kalau anak-anak tanya kok nilainya tidak sama dengan di rapot, itu Bapak Ibu cerita baik itu nilai ijazah maupun nilai prestasi itu terdiri dari 2 nilai. Paham ya Bapak Ibu? Terus yang kedua, apa gunanya nilai prestasi? Nah, nilai prestasi itu sebagai nilai pengganti nilai UN. Berarti hanya berapa mapel? 4. Nah, dari 4 mapel itu Bapak Ibu nanti juga terdiri berapa nilai? 2, yaitu nilai keterampilan dan nilai apa? Rata-rata. Nah, sehingga nanti pada saat mendaftar di sekolah lain yang diperlukan adalah 2 nilai itu. Maka nanti kita akan mulai bagi setelah tanggal 5, jadwal menyusun. Satu, anak-anak harus mempunyai surat bebas perpus. Ya, surat bebas perpus Bapak Ibu tidak repot ya. Jadi nanti langsung menuju ke Bu Yanwar, Mas Anang silakan dengan Pak Ari membuat jadwal. Yang penting ada terus menyampaikan materi pembelajaran melalui daring. Nah, kalau kita nanti mengevaluasi, kita akan mengevaluasi, memahami kekurangan kita, dan mari kita perbaiki untuk ke depan. Ke depan dimungkinkan sekali pembelajaran yang terjadi nanti adalah 50% itu
moda tatap muka, kemudian 50% moda daring. Nah ini yang perlu dipersiapkan. Kemudian mulai Juli 2020 ini sekolah akan masuk. Maka dari itu kepada Bapak Ibu yang saya hormati, tolong protokoler COVID-19 ini dilatih terlebih dahulu kepada anak-anak. Jangan terus ke materi pembelajaran. Mungkin waktu 1 minggu tidak apa-apa dilatih berulang-ulang untuk protokoler COVID-19. Kalau tempat duduknya saya yakin nanti akan dibuat sistem shift sesuai arahan Pak Menteri. Jadi separuh masuk, separuh tidak. Nah, tetapi ketika mereka mulai masuk dan keluar atau saat istirahat, ini yang mengkhawatirkan. Jadi tolong Ibu Bapak yang saya hormati, nanti pelatihan pencegahan COVID-19 ini harus dilakukan terlebih dahulu sampai benar-benar anak dan guru karyawan taat betul terhadap protokoler COVID-19. Itu yang perlu diperhatikan. Sehingga saya merekomendasikan silakan 1 minggu dilatih berulang-ulang keluar masuk. Bagaimana masuk dengan jarak itu juga tidak mudah masuk kelas. Dengan jarak 1-2 meter itu tidak mudah, pasti akan rebutan. Kalau mau pulang itu juga pasti akan rebutan. Nah ini yang harus disadarkan kepada anak-anak. Kemudian cuci tangan pakai sabun, ini harus rajin dilakukan. Kemudian juga menggunakan masker. Ya menggunakan masker ini pernapasan kita terhambat. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka harus dipakai. Ini yang juga susah dilakukan oleh kita. Bapak yang saya hormati, dimulai dari guru karyawan, mulai sebulan ini nanti pasca lebaran, tolong ketaatan dimulai dari guru karyawan terhadap protokoler COVID-19. Kemudian setelah itu kita persiapkan kemudian juga terhadap protokoler COVID-19 agar anak-anak ini betul-betul taat. Jangan sampai nanti muncul kasus SMP negeri 1 Donggala. Nah ini kami sore sering bersama PMI asesmen ke lapangan, banyak sekali masyarakat yang salah dalam melakukan komunikasi masih pola-pola lama terjadi. Kompetensi esensial di mata pelajaran yang memang perlu anak-anak belajar harus pendampingan. Nah ini mana? Tolong RBFP Bapak dan Ibu dimapel tidak pada mata pelajaran potensi esensial yang dibutuhkan itu yang mana yang perlu dijelaskan, itu yang penting. Kegiatan pertemuan hari ini saya mengapresiasi, selamat juga saya ucapkan pada Bu Indah yang kemarin meraih juara pertama seleksi kepala sekolah berprestasi tingkat kabupaten. Nah, Bu Indah mohon siap-siap nanti kalau di provinsi ini saya juga panitia, ini juga sudah mengadakan rapat koordinasi, kemungkinan besar tetap akan diselenggarakan di tingkat provinsi. Nah, tolong Bu Indah dipersiapkan dan kesiapan Bu Indah ini juga tolong didampingi dengan kesiapan dari Bapak Ibu, khususnya dokumen-dokumen yang diperlukan Bu Indah untuk nanti portofolionya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian dalam penerimaan peserta didik baru, tolong benar-benar diperhatikan kaitannya dengan zonasi. 30% itu maksimal, ya maksimal. Tetapi zonasi 50% itu minimal. Jadi kalau nanti prestasinya melebihi tidak boleh, tetapi kalau bukan tidak apa-apa. Tapi kalau yang zonasi ini lebih tidak apa-apa, karena itu yang diutamakan wilayah-wilayah zonasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk kenaikan kelas, saya berharap tetap ada kegiatan tes akhir semester. Penilaian akhir semester akan dilaksanakan dengan cara daring. Karena
ini juga mendorong supaya kompetensi-kompetensi yang diajarkan itu dipahami betul, dipelajari betul oleh anak-anak kita, sehingga bekal nanti memasuki tingkat yang di atasnya itu tetap akan bisa terlaksana dengan baik. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat mengadakan rapat koordinasi. Semoga SMP Negeri 1 Jogonalan semakin maju, sukses, dan bisa membawa anak-anak untuk belajar lebih lanjut ke SMA ataupun SMK yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Demikian dari saya, Bu Indah, terima kasih atas undangannya. Selamat mengadakan rapat koordinasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya nggak Pak? Oke, silakan. Iya. Mungkin pertama saya ya Pak. Nama kurikulum? Saya Dia Sofia di SMP 1 Jakarta. Kebetulan saya kurikulum. Saya mau menanyakan untuk kebijakan pelaksanaan penilaian akhir semester. Seandainya sekolah tidak ikut melaksanakan, tapi kita menggunakan penilaian harian, bagaimana Pak? Ya, saya berharap ada penyelenggaraan bersama semester, penilaian akhir semester bersama. Ya. Namun bagi yang tidak bisa ikut, tetap diambilkan dengan penilaian harian. Oke. Jadi dimungkinkan kalau memang sudah terlaksana oleh kawan-kawan dan setiap kegiatan belajar ini selalu dilakukan penilaian atau penugasan ada penilaian, ya rata-rata nilai itu sudah ada apa-apa. Yes. Penilaian sumatif. Dan penilaian formatif itu dilakukan di setiap sub kompetensi yang diajarkan. Yang kedua, penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan terhadap summary seluruh kompetensi yang diajarkan dalam satu semester itu, summary-nya diujikan. Nah, bagaimana kemampuan anak untuk memahami secara holistik dari setiap mata pelajaran itu sebenarnya tesnya melalui penilaian semester. Itu. Tetapi kalau ulangan-ulangan harian itu adalah tes formatif kelompok perbandingan. Itu supaya menjadi pemahaman bersama. Iya Pak. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Pak Wadeni. Saya menggunakan akunnya Pak Riswanto Pak. Bisa didengar suara saya Pak? Jadi saya harus dengar. Belum di join untuk audio. Baik Bapak, jadi kembali pada soal 4 penilaian akhir tahun atau PAS itu, sekiranya memang di sumatif itu memang teman-teman hanya kemarin terkonsentrasi pada penilaian KD di penugasan terstruktur ya. Nah, jadi kalau itu memang menjadi acuan walaupun ini dalam kondisi pandemik disarankan ya, artinya nanti juga kami akan berdiskusi, tetapi kami nanti untuk penilaiannya akan kami coba ada 2 macam Pak. Jadi nanti kami akan konsen pada isi tes. Kemudian anak-anak yang memang tidak terjangkau itu kami akan menggunakan paper test. Dan dengan jadwal yang sudah di-share dari MKKS per tanggal 1, mungkin nanti kami juga akan cek kesiapan-kesiapan untuk teman-teman, akan kami list lagi menggunakan Google Form yang memang sudah punya nilai sumatif, berarti akan kami perbolehkan tidak memberikan penilaian akhir tahun atau PAS 2, tapi yang memang hanya menilai KD per KD pada penilaian dari semester genap, berarti kami izinkan dia, kami buatkan jadwal, sehingga kami usul Pak untuk beberapa sekolah tidak harus menggunakan jadwal resmi dari MKKS, tetapi kami diperkenankan memilih. Apakah boleh seperti itu Pak? Matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, prinsip yang dilakukan. Artinya kalau kita mampunya sampai pada tes-tes formatif, kemudian
kemudian di rata-rata itu pun juga boleh, silahkan. Tetapi yang perlu menjadi pemahaman kita bersama bahwa tes itu ada tes formatif dan summatif, kemudian yang terakhir adalah ujian. Itu kan tingkatannya. Jadi kalau teman-teman dalam melaksanakan tes formatif di akhir sudah melakukan tes sumatif, ya silahkan. Jadi saya bicara ideal, tapi di tengah kota 19 ini menentukan tentang Kemendikbud nomor 4 ya, tahun 2020 bahwa nilai untuk kenaikan kelas kelulusan itu diambil dari nilai rata-rata yang disepakati dari kegiatan pembelajaran yang lalu. Tapi saya sudah apresiasi sampai negosiasi berjalan yang tidak bisa mendapatkan nilai sudah sesuai. Ya, kita ambil dari apa yang sudah ada proses ini yang COVID-19. Nah, kaitannya dengan pendaftaran dengan kabupaten kami jadi artinya untuk kita tetap di jadwal itu semisalnya ada kami akan ikuti. Kemungkinan yang Bapak Ibu memang sudah penuh nilainya, berarti misalnya ada mapelnya 2 di jadwal MKKS, kami ikut 21, itu diperkenankan ya Pak. Oh baik. Tetapi dibedakan hari pertama maupun hari yang kedua oleh sekolah yang berbeda. Karena kadang soalnya itu maaf, NBRP membuat soal teman-teman ngambil dari situ. Kalau soalnya sama, nah kadang bocor. Itu ya. Kenapa perlu soal bersama? Ada kegiatan, kemudian untuk hari ini juga ada 2 kegiatan yang Islam dan non-Islam. Bapak Ibu sudah siap di ruangan ini dan setelah ini kami berbagi ruangan. Sekaligus kami ucapkan banyak terima kasih untuk pagi hari ini bisa bertemu Bapak Ibu dan teman-teman bisa bertatap muka tentang kegalauan daring. Insya Allah mudah-mudahan Juni besok masih bisa diperpanjang daringnya atau tidak, tadi sudah